Selamat datang di video ini. Di video ini, kita akan membandingkan 3 pilihan CSS. Menggunakan Vanilla CSS, menulis semua style, atau menggunakan komponen framework, contohnya Bootstrap. Dan apa itu komponen framework? Atau menggunakan utility framework, contohnya Tailwind CSS. Kita akan membandingkan ketiganya. Oke, di sini saya sudah menyiapkan 3 tombol yang akan saya beri style. Ada tombol Vanilla CSS, Bootstrap, dan Tailwind. Pertama saya akan membuat style untuk tombol Vanilla CSS. Pertama saya akan memberi kelas ke tombol Vanilla CSS. Kelasnya adalah button. Kita bikin CSS-nya. Misalkan saya ingin warna teksnya putih. Lalu saya pengen juga ada padding. Paddingnya saya pengen 3 pixel atas bawah, lalu 10 pixel kanan kiri. Kita coba lihat. Terus saya juga pengen warna backgroundnya kita ganti. Backgroundnya kita ganti menjadi warna lain, kita random aja. Oke. Lalu saya juga pengen ketika mouse-nya ke tombol, maka icon mouse-nya ganti jadi pointer. Oke. Sudah. Lalu saya juga pengen ada border 1 pixel ketebalannya. Untuk warnanya samain aja deh. Oke. Lalu saya pengen ada hovernya, jadi warnanya berubah ketika mouse-nya mendekati tombol. Warnanya kita asal. Oke. Lalu misalkan kita pengen bikin tombol yang seperti ini. Nah, kita harus meluangkan waktu yang agak sedikit lama dan berpikir juga apa yang mau kita buat. Itu contoh untuk Vanilla CSS. Nah, selanjutnya saya akan mencontohkan untuk Bootstrap. Kita ke website Bootstrap-nya terlebih dahulu. Kita ambil dulu untuk CSS-nya. Ini saya menggunakan CDN. Jadi tinggal copy saja alamatnya. Seperti ini. Nah, setelah itu kita bisa menggunakan CSS Bootstrap-nya. Caranya sangat mudah. Kita tinggal menambahkan kelas button misalnya, lalu kita pengen button primary. Nah, sudah jadi. Bootstrap itu sangat simple karena menggunakan komponennya bisa dilihat di website Bootstrap-nya. Misalkan kita mau bikin button, kita bisa cari button di sini.
Nah, di sini ada contoh-contoh button. Bootstrap disebut sebagai komponen karena di dalam Bootstrap sudah disediakan komponen-komponen seperti misalkan button, kartu, lalu pop up dan segala macam. Nah, ini contohnya adalah tombol. Misalkan kita pengen tombolnya yang primary, kita tinggal tambahkan kelas button primary. Kalau kita pengen yang sukses, kita tinggal ganti tombolnya kelasnya menjadi sukses. Sangat simpel, sangat cepat. Nah, sekarang yang ketiga adalah Tailwind. Sama seperti Bootstrap, kita juga harus menginstalnya atau kita bisa memakai CDN-nya. Kita klik dokumentasinya, kita lihat. Lalu kita cari instalasi. Ini ada berbagai macam cara untuk install. Hanya saja saya kan ingin membandingkan saja, sehingga saya langsung ke CDN-nya. Iya, ini dia CDN-nya, tinggal kita kopas saja. Kita kopas di atas. Tapi ini jangan ditiru ya, jangan gabungkan dua framework Bootstrap dengan Tailwind karena bisa bentrok kelasnya. Oke, kita sudah gabungkan. Nah, untuk Tailwind sendiri kita tinggal menambahkan kelas seperti Bootstrap. Hanya saja kalau Bootstrap itu kan kita tinggal nambahin dua kelas terus jadi tombolnya. Kalau Tailwind kita harus menambahkan satu persatu, misalkan warnanya, terus mau diganti hovernya, mau dikasih margin, seperti itu. Misalkan saja kita pengen mengganti backgroundnya menjadi merah, kelasnya BG strip red strip semerah apa kita pengen. Nah, berubah menjadi merah. Lalu misalkan kita pengen colornya, warnanya diganti menjadi putih, teksnya kita tinggal ketik teks white. Nah, setelah itu warna teksnya menjadi putih. Lalu misalkan kita pengen paddingnya kita tambah, padding di sini P, lalu padding Y misalkan 2, itu padding atas bawah, Y axis maksudnya. Lalu PX X axis kita misalkan pengen 4. Nah, tombolnya sudah jadi. Jadi perbedaannya adalah Bootstrap itu susah untuk dimodifikasi sesuai keinginan kita karena sudah disediakan komponen-komponen yang siap pakai. Sementara Tailwind kita harus memasukkan satu persatu kelas yang kita inginkan. Kurang lebih seperti ini. Oke, saatnya kita menuju ke kesimpulan. Keuntungan dan kekurangan setiap cara. Dari yang pertama, Vanilla CSS itu kita memiliki kendali penuh. Kita bisa melakukan apa saja dengan CSS-nya. Tidak terbentuk aturan karena tidak ada aturan yang terikat ketika kita menggunakan CSS. Yang kedua adalah tidak ada kode yang tidak dipakai karena ketika kita menulis kodenya otomatis kita akan pakai kode tersebut. Yang ketiga adalah bebas memberi nama kelas. Berbeda dengan Bootstrap dan Tailwind, di sana sudah disediakan kelas-kelas yang harus kita ikuti dan kita pakai ketika kita ingin menggunakan framework tersebut.
Kekurangannya adalah kita harus membuat semuanya dari awal dan membutuhkan waktu yang cukup lama tergantung projectnya. Bisa membuat kode jelek, misalkan saja kita nggak tahu CSS, terus kita searching sana searching sini pakai Stack Overflow, copy paste, bisa saja kodenya menjadi berantakan, jelek, atau sesuatu yang lain. Lalu untuk Bootstrap sendiri, kita bisa membuat website dengan sangat cepat menggunakan Bootstrap karena kita tinggal menggunakan kelas-kelas, menggunakan komponen yang sudah disediakan, sudah jadi seperti button, lalu kartu, ada pop-up, ada alert, semuanya siap pakai sehingga developmentnya sangat cepat. Yang kedua adalah sudah mengikuti kaidah-kaidah seperti best practice katanya ya. Ini sudah mengikuti aturan-aturan sehingga kita tidak perlu tahu aturan-aturan CSS yang baik dan benar, itu sudah perlu ahli CSS karena kita tinggal menggunakan kelas-kelasnya saja. Kita nggak perlu tahu apa itu background color, lalu color untuk teksnya, lalu margin, padding, dan sebagainya. Kekurangannya itu sedikit kendali. Jadi misalkan kita pengen button dengan warna khusus, nah kita kan harus menggunakan CSS murni akhirnya kan ya. Ketika terlalu banyak CSS yang kita buat, maka akan menjadi pertanyaan apakah Bootstrap pilihan tepat untuk kita. Lalu yang kedua, yang selanjutnya lagi yang tadi saya bicarakan adalah bisa jadi misalkan kita cuma menggunakan kelas buttonnya saja, sementara kan kita mengimport semua kelas Bootstrap sehingga ada kemungkinan banyak kelas yang tidak dipakai dan itu mubazir ya, size-nya akan menjadi lebih besar. Makanya kita emang import semuanya tapi yang dipakai cuma dikit kan sayang gitu. Lalu yang terakhir adalah kekurangannya adalah websitenya terlihat sama. Jadi ketika saya kerja di perusahaan tuh pakai Bootstrap, banyak yang mengeluh tampilannya kok gitu-gitu aja gitu. Kalau pakai Bootstrap gitu, apalagi biasanya kan biar cepat kita pakai admin LTE yang di situ dia pakai Bootstrap. Kalau kita pindah ke Tailwind, developmentnya tergolong cepat, tapi tidak secepat Bootstrap karena sudah disediakan kelas-kelas untuk margin, padding, color, dan sebagainya, sudah mengerti kaidah-kaidah juga seperti Bootstrap. Lalu kalau yang Bootstrap tidak perlu ahli CSS, jadi minim sekali CSS itu is okay. Tapi kalau Tailwind itu perlu pengetahuan CSS karena Tailwind sebenarnya kan hanya utility, jadi dia hanya menyediakan kelas, bukan komponen siap pakai. Sementara Bootstrap komponen siap pakai. Jadi Tailwind kita masih harus tahu CSS gitu. Lalu sedikit kendali juga sama karena semuanya sudah disediakan ya, kelas-kelasnya, warna, margin, padding, kita nggak bisa modifikasi Tailwindnya. Dan ada kemungkinan juga banyak kelas yang tidak dipakai. Sekian video dari saya, semoga membantu kalian. Jika kalian suka video ini, tolong tekan tombol subscribe, like. Kalau ada yang ditanyakan silahkan komen. Saya akan jawab jika bisa. Kalau nggak bisa akan saya cari jawabannya.